البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang poin-poin berhubungan dengan Ghazwatul Ahzab, dengan peperangan Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan keadaan kaum mukminin, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Penggambaran yang menunjukkan bagaimana kondisi genting yang menimpa kaum mukminin saat itu. Nah, dan pengepungan yang terjadi, ikhwani fillah, disebutkan oleh ulama tarikh selama 1 bulan. Jadi pengepungan sekitar 1 bulan dan tidak terjadi peperangan. Kenapa? Dikarenakan adanya penghalang berupa khandak. Alhamdulillah. Dan setelah 1 bulan ini, alhamdulillah, tentunya ujian banyak dilalui oleh kaum muslimin. Di antaranya juga ujian keimanan yang sangat jelas. Kenapa? Karena muncul banyak kemunafikan di situ. Dan muncul penggembosan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan 2 kabilah besar. Sampai-sampai akhwanifillah melemah, yaitu Banu Salimah dan Bani Harithah. Sampai-sampai Bani Harithah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah dengan alasan untuk menjaga rumah-rumah mereka. Innaha aurah, bahwasanya rumah-rumah kami kosong, enggak ada yang menjaga, semuanya wanita. Nah, demikian pula Banu Salimah mulai fashal, mulai melemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan kepada kedua kabilah itu sehingga kemudian kembali menguat untuk bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ikhwanillah, keimanan itu teruji di saat adanya musibah, di saat adanya kegoncangan yang menimpa kaum muslimin. Dan setelah menunggu sekitar 1 bulan tersebut, sebagian tidak sabar sehingga mendatangi celah yang sempit dari khandak yang dibuat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin melewatinya. Yang disebutkan oleh para ulama tarikh, yaitu Amr ibn Abdi Waddin Al-Amiri dan rombongan yang di bawah kepemimpinannya. Dan dia seorang yang dikenal di kalangan jahiliyah dengan keberanian yang saat itu kemudian menantang untuk mubarazah dan dilawan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
sehingga terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu sisanya kembali menuju kepada kaumnya. Nah, dan ini adalah awal di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan apa? Menangnya Ali bin Abi Thalib ketika mubarazah. Ketika perang tanding 1 lawan 1. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang menggoncangkan mereka sehingga kemah-kemah mereka pun tercabut, ikhwan, dan tidak tersisa periuk-periuk kecuali apa? Semuanya tidak bisa tegak, dalam artian tumpah-tumpah semuanya, tidak punya sudah persediaan. Maka ketika mereka mendapati kondisi tersebut, kemah-kemah tidak bisa tegak untuk berlindung, kemudian dingin yang sangat, dan juga periuk tidak bisa ditegakkan. Kalau tidak bisa ditegakkan, ya tidak akan bisa makan mereka. Maka kemudian pada malam itu mereka kembali ke Mekah. Dan inilah kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Nah, setelah perang Ahzab ini kemudian peperangan melawan pengkhianat Bani Quraidah. Inilah yang ditanyakan pada poin yang ke-614. Kam muddatu hisarin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bani Quraidah. Berapa lamanya waktu pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Quraidah? Wal jawab 25 lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Quraidah selama 25 malam. Dan Bani Quraidah yaitu suatu kabilah Yahudiyah yang tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Mereka memang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sudah di situ. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian. Jadi ada muahadah antara Bani Quraidah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak saling menyerang dalam waktu yang telah ditentukan. Maka ketika terjadi pengkhianatan mereka di perang Ahzab, di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke Madinah. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah dan para sahabat menyongsong, yaitu berjaga-jaga di dekat Khandaq. Berjaga-jaga di dekat Khandaq. Malam itu orang-orang musyrikin pulang. Pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Baru mau meletakkan senjata beliau, ditegur oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Hadisnya akan kita baca dalam kitab. Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajtu yaumal khandaq aqfu athar an-nas. Dan fadzakaratil hadits. Aisyah mengatakan, aku keluar pada hari peperangan Khandaq untuk memperhatikan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh manusia, dalam artian untuk mencari, melihat kondisi apa yang terjadi. Kemudian beliau menyebutkan hadis wa fihi fa'atahu Jibril, maka datanglah Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala awaqad wada'ta as-silah fa wallahi ma wada'atil malaikatu as-silaha ukhruj ila Bani Quraidah faqatilhum. Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari Khandaq, meletakkan senjata beliau dan mandi. Maka Jibril datang menegur, apakah engkau telah meletakkan senjatamu? Demi Allah, sungguh para malaikat tidaklah meletakkan senjata-senjata mereka. Jadi para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membela kaum muslimin ikut berperang dalam perang-perang yang kaum muslimin alami. Telah kita lewati dalam perang Badar bagaimana Allah Subhanahu wa taala kirim para malaikatnya, dan para malaikat yang ikut perang Badar adalah seutama-utama malaikat. Baik. Kemudian Jibril mengatakan, "Ukhruj ila Bani Quraidah faqatilhum." Keluarlah menuju kepada Bani Quraidah, kemudian perangi mereka. Nah, maka fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrahil. Nabi pun memerintahkan untuk berangkat. Walabisa la'matahu, kemudian beliau memakai pakaian perang beliau. Fa kharaja famarra ala Bani Ghanmin wa kanu jiran al-masjid. Kemudian beliau melewati Bani Ghanm, dan adalah mereka itu tetangga-tetangga masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala man marra bikum. Kemudian beliau mengatakan, "Nah, siapa yang melewati kalian?" Qalu marra bina Dihyah al-Kalbi. Telah melewati kami Dihyah al-Kalbi. Kenapa? Karena Jibril telah kita lewati dulu dalam pembahasan para malaikat ketika menyamar, dalam artian datang dalam bentuk manusia, beliau menyerupai bentuk Dihyah al-Kalbi, sahabat yang dikenal dengan kegagahannya. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka, yaitu Bani Quraidah. Fahasarahum 25 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama 25 hari. Hadis rawahu Ahmad fil Musnad wa huwa fis Sahihah lil Albani rahimahullahu taala. Dan penggunaan lailah ataupun yaum ikhwani fillah tayyib litaghnib, dalam artian ya 25 hari 25 malam, hitungan demikian. Dan pada perang melawan Bani Quraidah ini akhwani fillah, ada hadis yang masyhur yang banyak disalahgunakan oleh kalangan mereka-mereka yang tidak memahami hadis dengan baik, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tersebut untuk apa? Untuk tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika mengutus para sahabat untuk berangkat, beliau kirim untuk berangkat ke Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, alla yusalli ahadukum salatal asr illa fi Bani Quraidah. Untuk tidak salat salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin yaitu para sahabat saat itu pun berangkat. Cuman di pertengahan jalan sudah masuk waktu asar. Disinilah ikhwani fillah terjadi ijtihad yang berbeda di kalangan para sahabat. Sebagian karena waktu asar sudah masuk, mereka pun berhenti melakukan salat asar. Taib. Kenapa? Karena mereka memahami perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yurid minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkas salah, innama arada ta'jilas sair. Mereka ambil dari hikmah
perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi perintahkan kalian jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka memahami berarti yang diinginkan Nabi bukan agar kita meninggalkan salat asar walaupun sudah selesai waktunya. Kalau belum sampai di Bani Quraidah, walaupun selesai waktunya maghrib sampai Bani Quraidah maghrib, ya di situ salat asar. Tidak demikian maksudnya. Tapi yang diinginkan oleh Nabi agar kita cepat-cepat dalam berjalan sehingga asar sudah di Bani Quraidah. Ini ijtihad yang pertama dari para sahabat. Dan yang lainnya akhwani fillah mengambil zahir dari hadis. Nah, yaitu betul-betul mereka tidak salat asar sampai tiba di Bani Quraidah walaupun tibanya sudah tenggelam matahari. Nah, sehingga ketika sampai di Bani Quraidah baru mereka melakukan salat asar walaupun telah keluar waktunya. Nah, dari sini akhwani fillah, sebagian mengambil istinbat bahwasanya hal ini menunjukkan tidak bolehnya saling mencela pada perkara-perkara ijtihadiyah. Tidak boleh saling menjelaskan kelemahan pendapat yang berseberangan pada perkara-perkara khilafiyah. Kenapa? Karena para sahabat saat itu tidak ada seorang pun dari mereka yang mencela pendapat yang lain. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela salah satu dari kedua hasil ijtihad tersebut. Dan ini banyak akhwan didengungkan oleh akhwanul muslimin pada kajian-kajian mereka. Sampai bosan. Dulu saya mendengarnya setiap kajian dari orang-orang IM, mentoring mereka, tidak putus dari kisah Bani Quraidah ini. Baik, untuk apa? Untuk menjadi fondasi pemahaman ikhwanul muslimin, yaitu yang penting kita bersatu, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mentahdir, tidak boleh saling mengingkari. Dan ini pembawaan dalil bukan pada tempatnya yang tepat. Dalilnya benar, ikhwani fillah, tentang kisah tersebut, akan tetapi kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk tidak bolehnya mengingkari pada hal-hal yang merupakan perkara khilafiyah, maka ini tidak benar. Karena perkara-perkara yang diperselisihkan, ikhwan, ada perselisihan yang sifatnya tadad, yang berseberangan, yang tidak mungkin untuk untuk disinkronkan. Misalnya antara halal dan haram, maka yang haknya hanya satu. Atau antara sunnah dan bid'ah, maka yang haknya satu. Di sini butuh untuk menjelaskan kelemahan pendapat yang lain. Untuk menjelaskan kelemahan pendapat yang lain dan mengingkari mereka-mereka yang mengambil pendapat yang lemah dengan hawa nafsunya. Adapun para sahabat dalam kondisi tersebut, ikhwani fillah, mereka adalah mujtahidun, ahli ijtihad memang. Mereka beristihad sebab memang apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memungkinkan dua pemahaman tersebut. Sehingga ini yang dinamakan dengan khilaful afham. Perselisihan dalam memahami suatu hal, memahami suatu konteks perkataan. Taib. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, beliau adalah muballigh anillah, yang menyampaikan syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja memang salat asar pada saat itu tidak apa-apa untuk diakhirkan sampai mereka tiba di Bani Quraidah. Kenapa? Karena saat itu memang masih waktu tasyri'. Sehingga para sahabat memahami sesuai zahir dan yang lainnya memahami berdasarkan istinbat maknawi.
Makanya karena ada kemungkinan itu, Rasulullah SAW tidak mengingkari mereka. Tapi pada perkara-perkara yang jelas khilafnya, mana yang hak dan mana yang lemah, maka tidak boleh kemudian dalil ini dijadikan sebagai landasan untuk apa? Memilih atau untuk membiarkan pendapat-pendapat yang lemah tanpa mengingkarinya. Baik, barakallahu fikum. Ini sekilas tentang pengepungan Bani Quraidah. Pada setelah sampai di Bani Quraidah, maka mereka mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Nasallallahu al-afiyata wassalam.